Yang pertama itu maknanya la ma'buda illallah, ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian makna yang kedua adalah la tidak ada yang di la mahmuda illallah, tidak ada yang dipuja kecuali Allah. Tidak ada yang dipuja dan dipuji kecuali Allah. Allah. Itu naik lagi level tingginya. Ya. Setelah mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu ini adalah Allah, lalu dia menyembah hanya kepada Allah, kemudian dia menjadi orang yang selalu memuja dan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang patut dipuja ya kecuali Allah. Yang lainnya hakikatnya hina-dina. Ya. Termasuk kita, termasuk saya. Ini duduk di atas ini bukan yang paling mulia, bukan. Kita semua ini sama, kita ini hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Allah buka aib kita, Allah buka dosa kita, mungkin kita ya nggak berani menampakkan diri, malu rasanya, ya. Nah, yang ketiga maknanya adalah la maujuda illallah. Tidak ada wujud yang sebenar-benarnya kecuali wujud Allah. Nah, itu level yang paling tinggi. Benar-benar menyatakan, menginsafi, menyadari, bahkan menyaksikan bahwasanya sebenarnya nggak ada kecuali Allah. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Maka ketika kita menghentakkan misalnya apa tadi? La illallah. Itu illallahnya itu sambil mematikan pikiran, mematikan jalannya hati. Kita illallahnya itu adalah meniadakan. La-nya la nafi, la-nya adalah la untuk meniadakan, illallahnya adalah untuk isbat, untuk menyatakan bahwasanya yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi kalau masih la ilaha illallah, masih pikiran kantor, masih mikirin apa bini di rumah, masih mikirin anak di rumah, masih mikir, itu berarti belum illallah. Gitu. Jadi yang benar-benar illallah itu yang kosong segala sesuatu selain Allah. Nah, makanya di sini dikatakan orang-orang arifin billah dan orang-orang muhaqqiqin, orang-orang yang yang sudah mengenal Allah itu sepakat menyatakan bahwa tidak segala sesuatu selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada. Apa maksudnya? Nah, disinilah yang dikatakan sebagai makom fana. Makom fana. Fana itu tenggelam dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyatakan Allah itu esa, esa itu berarti hanya Dia, yang lain tidak ada, gitu maksudnya, begitu. Ya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa artinya segala-galanya di bawah takluk di bawah kekuasaan Allah yang Maha Esa. Yang lain tidak ada. Gitu. Nah, fana di sini juga ada 3 tingkatan macamnya. 3 macam tingkatan. Ada fana fil afal, yaitu tenggelam dalam keesaan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Orang yang seperti ini syuhud dan musyahadah, menyaksikan mata hatinya bahwasannya yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menjadikan segala sesuatu, yang maha menggerakkan, yang maha mengatur, yang maha mengurusi segala sesuatu. Semua berjalan di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenggelam dia, apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, dia pandang Allah lah di balik segala-galanya dalam hal perbuatan. Melihat ada kemarin berita ada gadis penjual gorengan. Iya.
dibunuh. Ya entah benar diperkosa atau tidak, kita nggak tahu kan, ya kan. Ya, beritanya diperkosa, dibunuh. Nampak oleh mata zahiriyah kita sebagai manusia itu perbuatan kejam, betul kan? Perbuatan sadis, perbuatan kejam yang secara syariat harus dihukum dengan hukum kisos kalau hukum Islam. Orang membunuh maka harus dibunuh lagi, harus dimatikan lagi. Ya, al-qatl bil qatl, jadi al-maut bil maut. Jadi menghilangkan nyawa seorang harus dihilangkan lagi nyawanya. Nah, itu kalau hukum kisos, kalau hukum Islam. Kalau hukum negara kita ada sendiri ya. Mungkin bisa juga ada sampai tingkatan paling tingginya vonisnya adalah hukuman mati. Gitu ya, itu sudah alhamdulillah. Nah, secara syariat memang demikian, tapi secara hakikat baik dan buruk aslinya dari Allah. Bukan berarti Allah yang menciptakan istilahnya berbuat demikian, bukan. Allah yang menciptakan asalnya perbuatan baik dan buruk. Allah yang menciptakan segala sesuatu kebaikan dan keburukan itu menjadi ada. Nah, dan Allah yang mengizinkan segala sesuatu itu bisa terjadi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu. Pasti ada kandungan hikmah dan pelajaran dari kejadian yang terjadi.